البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah, al-hadisul hadi wal khamsun ba'dal alf 1051. Anil Bara ibni Azib radhiyallahu an. Yang bagus apa? Radhiyallahu anhuma al-Ansari. Kana rajulun yaqra'u surat al-Kahf. Pernah ada seorang lelaki yang membaca surat Al-Kahfi. Dalam riwayat yang lain, beliau ini adalah siapa? Usaid bin Hudayr. Sebagaimana dalam riwayat Bukhari Muslim juga. Hadis ini pun Bukhari Muslim. Beliau sendiri yang membaca itu. Dia membaca surat Al-Kahfi di dekat kandang. Wa indahu farasun marbutun bi syatonain. Di dekatnya ada kuda yang tengah diikat dengan 2 tali. Syaton itu tali yang panjang, bukan yang pendek. Fataghasyathu sahabah. Kemudian dia diliputi oleh sepotong awan. Faja'ala tadnu, mulailah awan itu mendekat. Waja'ala farasuhu yanfiru minha, mulailah kuda itu lari darinya. Nah, karena talinya panjang, maka kuda berusaha lari menjauh. Falamma asbah, tatkala masuk di waktu pagi, sahabat ini yaitu Usaid bin Hudayr atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fadzakara dzalika, kemudian dia menyebutkan itu kepada Nabi. Faqala tilka sakinatu tanazzalat lil Qur'an. Itu adalah sakinah, ketentraman yang turun karena ada bacaan Quran. Muttafaqun alaih. Asy-syaitan dikatakan di sini al-habl. Kalau dalam kitab-kitab lain, syaitan adalah al-hablut tawil. Nah, makanya syaitan dipanggil syaitan karena dari syaitan, yaitu al-hablut tawil. Karena apa? Tala fisyar, yaitu berlama-lama di dalam keburukan. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Jauhari dan lain-lain. Dalam riwayat yang lain, yaitu Usaid bin Hudayr mengatakan, aku sedang membaca Quran di dekat kandang. Dan waktu itu anakku si Yahya, dia sedang tidur di situ. Ketika aku mulai membaca Al-Quran itu, tiba-tiba kudaku melonjak-lonjak. Memang ini aneh, bukankah Quran itu mendatangkan ketenangan? Iya, ketenangan untuk pembacanya. Tapi kuda hewan, mungkin apa dia tidak memahami itu semua. Bahkan apa, kudanya ketakutan karena ada sesuatu yang mendekat. Jelas apa? Kuda seperti beberapa jenis hewan yang lain memiliki firasat yang tajam. Dia merasa resah dengan sesuatu yang tidak normal. Nah, sementara Usaid bin Hudayr khawatir kaki kuda itu nanti akan menginjak anaknya yang sedang tidur. Maka dia pun menghentikan bacaannya sampai kuda itu tenang. Tapi karena sahabat memang cinta Quran, begitu kudanya tenang, dia mulai membaca lagi sambil menunggu anaknya yang tidur, menjaga anaknya yang tidur. Tahu-tahu kudanya melonjak-lonjak lagi, maka dia pun berhenti. Kemudian baca lagi, kudanya pun begitu. Maka langsung dia menghentikan qiraahnya dan dia keluar. Dia pengen tahu apa yang terjadi, peristiwa yang tidak normal apa. Ketika dia keluar dari kandang melihat ke atas, mungkin apa, di sini memang di dalam, dia di dalam kandang waktu itu. Nah, dia melihat ke atas, ternyata ada seperti suatu naungan yang penuh dengan cahaya. Nah, kemudian dia mulai naungan itu naik-naik, akhirnya tidak lagi terlihat. Orang sekarang mungkin mengatakan itu adalah UFO. Baik. Nah, pada pagi harinya diceritakan kepada Nabi, maka Nabi mengatakan, "Iqra ya Aba Yahya, teruslah engkau membaca." Tapi dia mengatakan, "Wahai Rasulullah, saya khawatir kuda saya menginjak anak saya nanti." Ya, memang sayang juga peristiwanya itu. Seandainya anaknya diletak agak jauh atau apa. Nah, Rasulullah mengatakan, seandainya engkau terus membacanya, niscaya para malaikat tadi akan terus di situ sampai pagi dan orang-orang melihatnya, menjadi tanda kekuasaan Allah yang sangat mengagumkan. Baik.
Tapi ya ini udzur sahabat, dia tidak tahu bahwasanya itu adalah malaikat yang datang membawa ketentraman. Sementara dia khawatir anaknya terinjak kuda. Ya sayangnya peristiwanya terjadi di dekat kuda yang dikhawatirkan menginjak anaknya. Ada hikmahnya jelas. Kita beriman pada perkara gaib. Inti pembahasan ini apa? Bahwasanya Al-Quran memang akan mendatangkan ketentraman. Dan ketentraman adalah suatu bagian dari pengobatan jiwa. Ini masuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yazidul zalimina illa khasara. Dan kami turunkan jenis Al-Quran itu yang di dalamnya, yang mana dia itu adalah sebagai pengobatan untuk kaum mukminin, pengobatan dari keresahan. Berarti apa? Dia adalah ketentraman, mendatangkan kekukuhan hati setelah sebelumnya galau, sebelumnya bimbang, mendatangkan keyakinan setelah sebelumnya merasa ragu, mendatangkan kekuatan jiwa setelah sebelumnya melemah, dan seterusnya dengan rajin-rajin membaca Al-Quran. Warahmah, dan sebagai rahmat untuk kaum mukminin tadi. Wala yazidul zalimina illa khasara. Dan Al-Quran tidak menambahi orang-orang yang zalim kecuali kerugian. Sahabat memang mereka memiliki banyak karamah sesuai dengan yang Allah kehendaki. Ketentramannya tidak seperti ketentraman orang-orang macam kita yang mungkin apa istilahnya langsung masuk ke hati. Tapi Allah menghendaki betul-betul malaikat yang turun membawa ketentraman itu, dan boleh dilihat dengan bentuk yang Allah Ta'ala kehendaki. Dan kita tidak perlu berhayal-hayal mendapatkan karamah-karamah yang aneh-aneh itu. Tapi kita percaya dengan berita-berita yang disebutkan oleh Nabi, dan kita pasrah kepada Allah Ta'ala dengan pembagian yang Dia berikan. Kita tidak mendapatkan karamah yang aneh-aneh yang nampak seperti keajaiban-keajaiban. Tapi kita cukupkan dengan karamah yang terbaik, yaitu istiqamah di atas Quran wa Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Itu sudah cukup, tanpa minta yang lebih-lebih, biar Allah yang mengatur. Adapun Sufiyah memang mereka beribadah dengan niat agar mendapatkan karamah, mendapatkan keajaiban untuk nanti dikultuskan oleh masyarakat. Baik, kemudian kita masuk ke dalil berikutnya tentang keutamaan membaca Al-Quran. Kalau yang tadi terutamanya adalah membaca surat Al-Kahfi. Nah, hari ini hari Jumat, sanadnya dohirnya adalah sahih, disebutkannya hari Jumat istilahnya itu. Tetapi sebenarnya apa? Ada rawi yang sikah yukhti, dia keliru dengan lafaz Jumat. Yang betul lafaz Jumatnya tidak ada. Yang betul adalah rajin-rajin membaca. Hadis Abi Sa'id Al-Khudri, rajin dibaca. Kalau mampu baca tiap hari itu bagus. Kalau tak mampu ya sering-sering. Sama saja dengan hafalan atau dengan membaca tulisan. Yang penting apa? Rajin membaca surat Al-Kahfi. Bukan hanya di hari Jumat. Maka ini akan mendatangkan ketentraman dan berkah-berkah yang lain. Al-Haditsus Tsani wal Khamsun ba'dal Alf 1052. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud Abu Abdurrahman Al-Hudali. Kalau tadi Al-Bara bin Azib Abu Umarah Al-Ansari. Ibnu Mas'ud dari kalangan Muhajirin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah. Barang siapa membaca satu huruf dari kitabullah, maka dia mendapatkan satu kebaikan. Bukan satu kata, tapi satu huruf, maka mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Satu kebaikan akan dilipatkan 10 kalinya. La aqulu alif lam mim harf. Saya tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, walakin alif harfun, wa lam harfun, wa mim harfun. Berarti alif lam mim itu 3 huruf ma'ruf, dan berarti kita mendapatkan 30 kebaikan. Bagaimana kalau orang bersabar membaca 1 ayat, 2 ayat, 3 ayat, atau 1 muka surat, 2 muka surat, atau setengah juz, dan seterusnya. Pahala yang banyak sekali. Betul-betul Quran memang sesuatu yang diberkahi. Allah Ta'ala mengatakan, hadza kitabun anzalnahu ilaika mubarak. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu. Dia adalah kitab yang diberkahi. Kalau membaca yang lain-lain belum tentu pahalanya macam itu. Tapi membaca Quran satu hurufnya
dinilai satu kebaikan dan dilipatkan 10 kalinya. Rawahu Tirmidzi wa qala haditsun hasanun shahih. Disebutkan oleh Syekhuna Abu Amr dengan pembahasan takhrij yang panjang dan pembahasan ilal-ilalnya, penyakit-penyakitnya. Sebenarnya hadis ini sanadnya putus, tetapi dikuatkan dengan sanad-sanad yang lain dan kesimpulannya menjadi sahih li ghairi, dan dia itu mauquf sebenarnya. Sebagaimana kesimpulan terakhirnya, yaitu untuk hadis Ibnu Mas'ud dia sahihun mauquf. Tapi tak mungkin masalah pahala sahabat berijtihad sendiri, ini perkara gaib. Makanya ini adalah Ibnu Mas'ud mendapatkannya dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, dan dikuatkan dengan hadis yang lain, hadis Auf ibnu Malik al-Asja'i radhiyallahu anhu marfu'an, diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah. Cuma di dalam sanadnya ada Musa bin Ubaidah ar-Rabadi dan dia itu lemah. Dan juga datang dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Awsat. Hanya saja ini tak layak jadi penguat, karena apa? Dalam sanadnya ada Abdurrahim ibnu Zaid al-Ammi, dia matruk, jelas tak boleh. Dan ada kelemahannya lagi. Dan juga masih ada penguat-penguat yang lain. Kata Syekhuna Abu Amr, kesimpulannya dia jadi apa? Jadi sahih li ghairi. Jelas kalau sanadnya yang terlalu lemah tak boleh jadi penguat. Apa yang menjadi sisi pembahasan di sini, yaitu anjuran untuk banyak-banyak membaca kitabullah. Di sini Rasulullah bukan mengatakan man qara'a harfan minal Qur'an, tapi min kitabillah. Mengingatkan ini bukan kitab sembarang kitab, ini kitab Allah, zat yang maha penuh berkah. Maka jangan heran jika kitabnya juga penuh berkah, dan kitabnya adalah kalamullah, bukan makhluk. Makhluk saja ada berkahnya, apalagi yang bukan makhluk lebih penuh berkah lagi, dan mendapatkan kebaikan selain mendapatkan ilmu. Kemudian Nabi mengatakan, bukanlah alif lam mim itu satu huruf, bahkan dia adalah 3 huruf. Berarti di sini ada isyarat tentang luasnya rahmat Allah Ta'ala dan banyaknya kurnianya, bahwasanya amalan yang ringan itu dibalasi dengan pahala yang berlipat ganda. Amalan seringan itu, siapa di dunia yang mau memberikan pahala sebesar ini? Barang siapa menghafal ucapan saya, 1 hurufnya bernilai 10 kali lipat, mana ada. Tapi Allah Ta'ala 1 hurufnya, 1 huruf dari kalamnya dijanjikan dengan pahala sebanyak itu. Di samping pahala keberkahan-keberkahan yang lain. Keberkahan Quran tidak ada batasannya. Memang dia bukan makhluk, makanya tak ada batasannya. Baik. Ilahuna wallahu a'lam.